Oke, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Happy Sunday. Happy Sunday lebih banyak jawab. Emang udah di Amerika kayaknya ya. Oke, ini hari ini banyak yang berlibur. Tadi saya cukup kaget. WL kita tanya, apa tadi pertama bilang, it's not too full. Are you, it's not too full apa gitu. Saya kira loh kok ini nanya tentang lunch saya, apa saya kurang kenyang atau gimana. Oh ternyata maksudnya ini ruangannya nggak terlalu full gitu, maksudnya kurang banyak orang. Ya ini ada yang beberapa di kita pergi liburan, tapi kita ada di sini, kita mengucap syukur, kita akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Ada amin? Oke, saya mau ajak kita berdoa bersama-sama, kita tundukkan kepala kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan menginginkan setiap kami untuk boleh naik level lebih lagi. Dan pada sore hari ini hamba-Mu berdoa, firman Tuhan itu yang boleh merubahkan pola pikir kami. Boleh memperbaharui hati kami Tuhan. Dan kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Dan firman Tuhan boleh menjadi dasar kehidupan setiap kami sehingga kami boleh dituntun oleh firman-Mu. Ada iman boleh bangkit, ada kekuatan kesegaran yang baru. Dan gereja Tuhan tidak pernah sama lagi tetapi boleh terus diubahkan sesuai dengan firman Tuhan. Semakin dewasa di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkati urapi hamba-Mu. Biar firman Tuhan boleh sungguh meresap, Roh Kudus bekerja dan ada pewahyuan daripada Tuhan kepada setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita ini masih di bulan Februari ya, minggu ketiga di bulan Februari. Minggu lalu saudara mendengar firman Tuhan dan kita tahu ini dirayakan atau ya orang banyak mengatakan ini sebagai bulan yang penuh kasih, bulan penuh cinta. Dan minggu lalu kita melewati Past Valentine. Ini saya lihat ada satu logo yang bagus di sini. Ini by the way yang buat bukan kita tapi dari gereja Grace Community Church. Tapi ini satu logo yang bagus di mana ada ikon atau simbol salib sama dengan hati atau kasih. Kita tahu bahwa sebenarnya di dalam Valentine kita bisa belajar bahwa sumber daripada kasih itu adalah Tuhan kita sendiri. The greatest love comes from our God. Bahwa Tuhan kita itu adalah sumber kasih dari yang sejati yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Nah, kemarin saya senang sekali kemarin dari youth, young adult, students, mereka bikin sebuah acara. Ini boleh ditampilkan fotonya, bisa muncul, masih diusahakan. Oke, kemarin itu ada acara yang diberi judul yaitu Relationship Goals, di mana ada talk show di dalamnya untuk anak-anak muda kita, youth, yang adult. Jadi ada 3 generasi ya kalau kita lihat sekarang. Jadi ada youth itu yang SMP SMA, kemudian students, college yaitu yang sudah kuliah, dan kemudian yang adult tapi masih muda katanya. Ya kita semua lah ya. Kalau ada yang adult tapi apakah ada old adult gitu? Seharusnya enggak ya. We are young in our spirit. Nah ini dia fotonya. Ini semalam cukup banyak yang datang, puji Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa anak-anak muda kita ada di dalam gereja. Ya, mereka boleh merayakan bersama-sama, bahkan boleh belajar dan boleh diberkati. Saya percaya dengan acara yang dibuat kemarin. Dan saya pribadi mau mengucapkan sekali lagi terima kasih buat setiap mereka yang memberikan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik untuk acara ini boleh ada. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seperti di sini ditulis bahwa tema kemarin itu yaitu relationship goals. Saya setuju betul bahwa setiap kita itu di dalam membangun sebuah hubungan, kita perlu memiliki yang namanya goal ya. Perlu ada yang namanya satu tujuan atau kita mau kemana ini dalam hubungan. Ada satu pertanyaan tadi malam dikatakan seperti ini, bahwa apakah kalau kita membangun hubungan kita akan berarti kita harus menikah dengan orang itu gitu. Wah, ditanya seperti itu. Kalau saya sih cepat aja jawabnya. Ya kalau nggak mau nikah nggak usah pacaran gitu ya. Karena buat saya pacaran harusnya bukan kayak kita nyoba-nyoba sepatu gitu. Aduh kayaknya cocok nggak ya? Ntar udah berapa lama nggak cocok, ganti deh sama yang lain. Gitu. Ganti deh sama yang lain. Maka dari itu kalau kita membangun hubungan, kita terutama buat anak muda kita harus punya satu visi, punya satu tujuan yang jelas kemana kita akan berada nanti, kemana kita akan ada di masa yang akan datang. Nah saudara yang dikasih Tuhan,
di dalam hubungan seringkali kita memiliki terjebak dalam satu kehidupan yang salah. Bahwa saya percaya hubungan itu harus selalu ditingkatkan. Hubungan itu harus selalu dibangun. Hubungan itu harus selalu dikuatkan setiap saat. Kita tidak bisa diam pada satu posisi di mana hubungan hanya dibiarkan begitu saja. Nah, bahwa hubungan kita itu we need to build, we need to strengthen our relationship. We cannot just stay and maintain our relationship. Saya kasih contoh begini, bahwa seringkali kan yang laki-laki lah biar gampang gitu ya, biar kalau yang perempuan nanti salah ngomong lagi. Kalau biasanya laki-laki itu kalau mau mengejar seorang wanita, wah dia dari awal mau suka nih sama seorang wanita, dia akan berusaha begitu yang terbaik. Dia carilah, kalau sekarang mungkin puisi yang terbaik, kartu yang terbaik, bunga yang terbaik. Kalau saya dulu kartu nggak beli, saya bikin sendiri with my hand. Gambar sendiri, digunting-gunting sendiri, bikin. Pokoknya yang spesial gitu ya. Tapi udah gitu, udah nih, nyatain proklamasi atau apapun itulah. Setelah menyatakan, terus diterima. Nah biasanya udah diterima, itu agak menurun tuh usahanya. Kan udah dapet. Teman saya bilang gini, wah lu kucel amat, ntar yang lain bilang, ya gak apa-apa udah dapet ini kan. Wah kadang-kadang gitu ya. Kalau sebelum dapet, wah kayaknya rapi-rapi, pokoknya harus mandi, rapi, pakai gel. Tapi kalau udah dapet, ya biarin udah punya ini. Gitu. Wah nanti mau menikah, wah mulai lagi, lebih dalam lagi. Maksudnya dikejar lagi, ngerayu lagi, ngegombal lagi. Kalau di sini sampai propose begitu ya. Tapi setelah menikah, seringkali ya udah nikah ini, udah milik ini, udah kamu stuck anyway gitu, nggak bisa kemana-mana, sorry Dori Mori Tralala gitu ya, you are stuck with me, kita nggak mengejar lagi gitu, nggak merayu lagi, tidak memberikan yang terbaik lagi, jadi ya udah aja begitu aja. Tapi sungguh saya percaya bahwa sebuah hubungan itu tidak bisa hanya kita berdiam pada posisi yang namanya dipertahankan. Nah, ya udahlah berjalan begitu saja. Tapi setiap hari, setiap saat kita mesti membangun hubungan kita mesti menguatkan hubungan kita. Sekarang ada sebuah istilah yang namanya LDR. LDR itu bukan istilah kamera gitu ya, apa gitu. Di SLR ada DD-nya. LDR itu long distance relationship. Wah, jadi hubungan jarak jauh. Suatu saat istri saya pernah dimarahin sama Pastor Victor. Waktu itu ditanya, saya masih di Sydney, ditanya begini, gimana hubungan kamu gitu, dengan Ronald? Ya baik-baik aja, biasa aja, nggak ada masalah gitu. Tidak ada hal yang nggak berantem, enggak, ya oke aja lah. Terus ternyata dimarahin, loh kenapa dimarahin? Padahal biasa-biasa aja ya. Ternyata dimarahinnya begini, bahwa memang hubungan itu tidak bisa hanya dipertahankan. Tapi hubungan itu harus selalu dibangun. Hubungan itu harus selalu dikuatkan. Karena demikian juga seharusnya hubungan kita dengan suami dan istri misalnya. Kita harus bangun hubungan kita. Hubungan kita dengan anak, kita harus bangun hubungan kita. Dengan keluarga harus dibangun. Dan yang terutama hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus bangun hubungan kita. Bukan hanya setelah kita mengejar, terus kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita sudah menerima berkat Tuhan, tambah lama kita sudah ada dalam posisi yang stagnan. Jadi hanya di-maintain aja. Ya yang penting ke gereja, yang penting baca firman oke. Tapi tidak ada gregetnya lagi untuk kita mengejar lebih lagi gitu. Untuk kita memiliki hubungan yang lebih dalam lagi. Untuk benar-benar mengenal yang lebih dalam lagi. Di dalam bimbingan pernikahan kita ada satu perkataan bagus dikatakan seperti ini. Dalam janji pernikahan dibilang bahwa I will pursue you the whole of my life. Jadi saya mengejar engkau nih bukan hanya pada saat supaya sampai pada titik kamu jadi pacar saya misalnya. Bukan sampai satu titik di mana kamu jadi suami atau istri saya. Tetapi sepanjang hari setiap saat dalam perjalanan ke depan saya mau mengejar engkau lebih lagi. Wah, saya dulu ya, ini by the way keingetan kemarin tuh ada satu lomba di anak-anak, ya mereka lombanya begini. Lombanya itu namanya cheesy pick up lines. Cheesy pick up lines itu bikin kalimat sederhananya ngegombal lah gitu. Nah itu bahasa Indonesianya ngegombal gitu. Jadi menyatakan kepada laki-laki atau perempuan gitu ya kata-kata yang gombal gitu. Saya ingat banget tuh ada satu siapa saya lupa nanyanya begini. Coba kamu tutup mata kamu katanya. Tutup mata. What do you see katanya. Kata perempuannya nothing katanya gitu. Terus yang cowoknya bilang that's my life without you. Gawat men.
Saya punya videonya. Luar biasa, aduh, wah generasi sekarang hebat juga ya. Saya udah kalah benar-benar. Saya gombal di Facebook aja lah sekarang udah. Itu pun masih udah garing, kayaknya udah crunchy. Tapi sering dikasih Tuhan, sungguh bahwa kita nih seringkali udah dalam posisi yang maintain gitu ya. Kita tidak mengejar lagi hubungan kita dengan pasangan kita, dengan anak kita, terlebih lagi dengan Tuhan. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan sangat ingin untuk dikejar oleh kita. Tuhan sangat ingin untuk kita memiliki hubungan yang lebih dalam lagi dengan setiap kita sebagai umat dan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sore hari ini saya mau sampaikan tentang, saya berikan satu tema yaitu deeper. Saya katakan ini tema bukan judul karena saya masih akan terus sampaikan tentang tema ini dalam beberapa minggu ke depan, dalam satu bulan ke depan minimal, deeper, supaya tahun ini 2016 kita boleh semakin dalam di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Awal tahun kita mulai dengan sebuah puasa korporat, kita bersama-sama berpuasa untuk kita mencari Tuhan lebih lagi. Dan setelah puasa bukan berarti kita berhenti, tetapi kita boleh terus mencari Tuhan dalam hubungan kita. Kita semakin dalam di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat ada sebuah cerita atau Alkitab mencatat di dalam kitab Yehezkiel, yaitu Nabi Yehezkiel di dalam Yehezkiel 47. Saudara boleh buka Alkitab saudara bersama dengan saya dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-47, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Going deeper. Oh, ini fontnya berubah ternyata. Oke. Yehezkiel pasal 47 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Ini judul perikopnya ditulis yaitu bahwa sungai yang keluar dari bait suci, di mana Yehezkiel suatu saat dia menerima sebuah penglihatan daripada Tuhan. Yehezkiel adalah orang yang diutus Tuhan untuk dia membawa satu pemulihan kepada bangsa Yehuda. Karena Yehuda sudah keluar dari Allah, keluar dari jalan Tuhan, dan Tuhan kirimkan Nabi Yehezkiel untuk membangun kembali, untuk mengingatkan, mendisiplin Yehuda kembali kepada Tuhan. Dan di pasal 47 ini menceritakan bagaimana Nabi Yehezkiel dia mendapat penglihatan daripada Tuhan tentang air yang keluar daripada bait suci. Saya bacakan buat saudara. Mulai ayat yang pertama, kita boleh perhatikan Alkitab kita. Ayat yang pertama firman Tuhan katakan seperti ini. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di atas di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Nah, ini 1000 hasta itu kira-kira kalau sekarang 500 meter. Atau kalau milesnya itu 0,3 miles, kira-kira seperti itu ya. Saudara perhatikan di situ, dan firman Tuhan katakan, ia menyuruh aku untuk masuk. Jadi di dalam penglihatan itu Nabi Yehezkiel disuruh masuk ke dalam air itu. Disuruh oleh Tuhan untuk masuk ke dalam air itu. Ayat yang ketiga. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta. Tadi ya. Dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Itu yang pertama, sampai di pergelangan kaki. Kedua, ayat 4. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Nah, saudara perhatikan bahwa Nabi Yehezkiel diberikan penglihatan ia untuk masuk ke dalam sebuah air yang keluar daripada bait suci. Pertama kali airnya itu hanya sekedar baru sampai di pergelangan kaki ya. Kemudian selutut, kemudian sepinggang. Di ayat yang kelima dikatakan bahwa air itu sudah menjadi seperti sungai, di mana sudah tidak bisa lagi untuk dijalani atau dilampaui begitu. Karena sudah sampai kepada ketinggian tertentu, di mana kalau di dalam ada sebuah versi yang lain dikatakan itu sudah tidak bisa
bahwa seseorang itu untuk berpijak kembali. Dia hanya bisa berenang dan mengikuti aliran daripada air yang keluar daripada bait suci itu setelah diukur 4 kali daripada 1000 hasta. Nah, kita lihat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Itu setelah sampai di ujung, kemudian dibawa kembali balik menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Ini luar biasa. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Di dalam bahasa lain atau lebih gampang kita mengerti, air itu sampai kepada yang namanya Dead Sea. Di mana karena saking pekatnya garam yang ada itu orang bisa mengambang ya. Airnya sangat tawar sekali, dalam arti tidak ada kehidupan di sana, tidak bisa ada kehidupan, tapi karena ada aliran sungai ini, akhirnya kehidupan itu bisa ada. Bahkan di air yang bermuara di Laut Asin, di Dead Sea, pada ujung daripada aliran air itu. Dan ayat yang ke-9 firman Tuhan katakan seperti ini, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya akan hidup. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa air ini mengalir, kemudian air ini pada akhirnya sangat penuh menjadi sungai, dan dia mengalir sampai ke ujung, dan kemana saja air itu mengalir, air itu akan membawa sebuah kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa sebuah kehidupan itu boleh terjadi ketika kehidupan itu boleh ada di dalam sebuah hubungan bersama dengan Tuhan. Bahwa ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan memiliki kehidupan di mana akan membawa kehidupan bagi banyak orang lain. Luar biasa. Kalau saudara lihat, firman ini sebenarnya paralel dengan firman di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Boleh diklik berikutnya. Dikatakan seperti ini. Saudara boleh buka, di sini saya taruh dalam New King James Version. Kita lihat juga bahasa Indonesianya supaya kita bisa mengerti lebih dalam. Firman Tuhan katakan seperti ini. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. In the middle of its street and on either side of the river was the tree of life, which bore 12 fruits, each tree yielding its fruit every month, that the leaves of the tree were for the healing of the nations. Nah, saudara boleh perhatikan bahwa sungai, di mana sungai itu membawa air kehidupan, itu memberikan kehidupan. Ada pohon-pohon yang menghasilkan buahnya, menghasilkan daun-daunnya, dan bahkan pohon itu boleh terus bertumbuh setiap bulan, tidak pernah berhenti, dan itu boleh memberikan kehidupan. Memberikan kehidupan kepada segala yang ada di sampingnya atau di sekitarnya. Bahkan ikan-ikan boleh ada, semua binatang boleh ada ketika mereka boleh berhubungan dengan air kehidupan itu sendiri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara lihat di sini, kalau kita belajar dari firman Tuhan, di situ ada laut mati. Di situ ada sebelumnya, kalau firman katakan bahwa semua yang disentuh, semua yang kena dengan air ini itu akan hidup. Nah, kita lihat bahwa ternyata ketika kita berhubungan dengan Tuhan kita akan memiliki kehidupan. Kehidupan itu akan mengalir dalam hidup kita. Jadi kita lihat bahwa Tuhan kita tidak bekerja bergantung dengan waktu. Maksudnya tidak bekerja bagaimana tergantung dengan yang namanya musim. Musim bisa berganti, tapi saat bersama dengan Tuhan, kita boleh memiliki sebuah kepastian bahwa Tuhan akan tetap memelihara kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada amin? Saya percaya bahwa kita tidak boleh hidup sesuai dengan musim, tapi kita harus hidup sesuai dengan visi Tuhan. Next slide. So, don't live according to your season. Instead, live according to His vision.
Di sini lihat bahwa di dalam Tuhan saat Nabi Yeskiel masuk pertama-tama semata kaki, kemudian selutut, sepinggang, dan kemudian masuk ke dalam sampai sungai, dia mengikuti aliran sungai itu, semua yang dijamah oleh sungai itu memberikan kehidupan. Ternyata bahkan laut mati bisa menghasilkan kehidupan. Hal yang gersang bisa menghasilkan kehidupan. Wahyu menubuatkan bahwa sungai itu memang adalah sungai yang penuh dengan kehidupan. Dan di sini kita lihat bahwa ada 3 hal minimal ya, bahwa ada bait suci, ada air, dan ada sungai. Saya percaya bahwa ini menggambarkan bahwa air itu adalah selalu dikaitkan, atau banyak firman Tuhan, banyak ayat di Alkitab ini mengatakan bahwa air itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus, betul ya? Itu adalah Tuhan sendiri, dan sumber kehidupan kita adalah Allah kita itu sendiri, Tuhan kita itu sendiri. Di dalam Tuhan ada kehidupan, ada amin. Di dalam Tuhan ada keselamatan, di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan tidak ada ketakutan, di dalam Tuhan kita boleh memiliki sebuah jaminan. Dan kemudian kita yang perlu memberikan diri kita untuk berada di dalam mengalir bersama-sama dengan Tuhan kita. Bahwa bersama dengan Tuhan bukan hanya kehidupan kita yang diberkati, tetapi kita boleh menjamah menjadi berkat buat kehidupan bagi banyak orang. Saudara dikasih Tuhan, seringkali banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa engkau mungkin berada di dalam musim yang berbeda di dalam kehidupanmu. Mari kita boleh ingat lagi dengan contoh yang sederhana. Salju akan berubah menjadi hujan. Hujan akan berubah menjadi panas. Panas akan berubah menjadi musim gugur juga. Akan menjadi angin dan lain sebagainya. Kita meskipun memperhatikan bagaimana yang namanya forecast, perakiraan cuaca, kita lihat setiap hari. Tetapi dalam 24 jam, dalam setengah hari itu bisa berubah dengan cepat. Engkau tidak bisa mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan musim yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Ya mungkin Tuhan sedang izinkan kau mengalami masa yang sulit. Tapi jangan hanya bertindak berdasarkan musim yang sulit dalam kehidupanmu. Kalau tidak engkau akan berpikir, engkau akan menjadi putus asa. Wah ini susah nih, ekonomi susah, krismon dan lain sebagainya. Waduh tentang pekerjaan, tentang keluarga dan lain sebagainya. Kalau kita hanya melihat kehidupan kita, seasonal kita pada saat ini, kita tidak akan pernah bisa mengambil keputusan dan maju lebih lagi. Untuk itu kita perlu melihat visi yang daripada Tuhan. Kontekstual dengan firman ini maksudnya kita tidak bisa hidup hanya memperhatikan dari jauh. Tapi kita perlu menceburkan diri kita ke dalam sungainya Tuhan. Sehingga bersama-sama dengan Tuhan, kita mengalir bersama dengan Tuhan. Kehidupan itu menjadi milik kita. Bahkan kehidupan itu juga boleh menjamah kehidupan orang-orang, lingkungan yang ada di sekitar kita. So, saudara kita boleh lihat season and vision. Don't live according to your season, but live according to God's vision in your life. Bahkan sungai ini boleh merubah Dead Sea, laut mati bisa mengalirkan kehidupan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat di dalam kitab Yohanes. Kita loncat sebentar ke dalam kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Saya akan sampaikan lebih dalam lagi firman Tuhan ini di minggu depan. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10, ini bercerita tentang seorang perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan, dengan Yesus. Saya ceritakan singkat saja, jadi perempuan ini adalah perempuan Samaria di mana pada waktu itu seharusnya Yesus tidak bertemu dengan orang ini. Karena ini adalah orang yang secara budaya harusnya di mana seorang Yahudi itu tidak boleh bertemu dengan seorang Samaria. Terlebih lagi perempuan ini bukan perempuan baik-baik. Untuk ketemu dengan lawan jenis saja itu tidak sebenarnya agak-agak tabu, tetapi Yesus dia menerobos semuanya untuk memenangkan perempuan ini. Nah kita fokus kepada satu ayat, Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan seperti ini, Yesus menjawab, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Saya bacakan New King James Version. Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. Nah, living water. Kita loncat ke ayat yang ke-13. Saudara boleh perhatikan Alkitab saudara ya atau cellphone saudara. Ayat 13 dikatakan seperti ini,
Yesus menjawab kepadanya, barang siapa meminum air ini, ia akan haus lagi. Maksudnya kalau meminum air yang daripada sumur, air yang ditimba oleh perempuan itu, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wah, luar biasa. Jadi perempuan ini sedang mencari air, kemudian Yesus datang, Yesus katakan bahwa bolehkah aku minta atau minta air darimu. Terus perempuan ini bilang, wah kok orang Yahudi minta air dari seorang Samaria. Gitu. Terus Tuhan katakan bahwa kalau kamu mengerti siapa yang minta istilahnya, kamu bisa mengerti lebih lagi bahwa sebenarnya ia yang memberikan kepadamu air kehidupan. Di mana saat engkau minum dari air kehidupan ini, engkau tidak akan pernah haus lagi. Engkau tidak akan pernah di sini untuk selama-lamanya engkau akan dipuaskan oleh air kehidupan itu sendiri. Di dalam akhir perikop ini di situ dikatakan bahwa akulah sebenarnya dia sebagai air kehidupan itu sendiri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus dia adalah melalui Roh Kudusnya, dia adalah air kehidupan itu sendiri. Kalau kita kembali paralel dengan kitab Yehezkiel tadi, saya mau sambungkan dengan kitab Yohanes 4 ayat 10 ini, bahwa Yesus adalah air kehidupan. Dan kita itu adalah mesbah yang daripada Tuhan, di mana air kehidupan Tuhan itu mengalir kepada orang lain. Kita adalah bait Allah ya, dikatakan bait Allah. Dan seharusnya sebagai orang percaya, Yesus yang hidup di dalam diri kita itu harusnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Boleh next slide berikutnya. Jadi secara sederhana kita mengerti seperti ini. The water is Jesus through His Spirit. Air kehidupan itu adalah Yesus sendiri. Air yang keluar dari bait suci. Di mana Tuhan berikan penglihatan untuk Nabi Yehezkiel untuk masuk ke dalamnya. Kemudian bait Roh Kudus itu sendiri, the temple is us, it's God's people. Kita sebagai bait daripada Roh Kudus, kita yang harusnya mengalirkan air kehidupan itu. Kepada perempuan Samaria, Tuhan katakan bahwa seharusnya ada mata air dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan mata air itu berarti sebuah sumber yang tidak akan pernah habis ya. Itu adalah sumber di mana kita tidak akan pernah berkekurangan. Saya suka berikan contoh seperti ini. Di dalam hal pengampunan contohnya. Waduh, kita seringkali dikecewakan sama orang ya. Dikecewakan, terus orang ini minta maaf. Ya udahlah, minta maaf, ampunin begitu. Berikutnya bikin salah lagi, kesalahan yang sama. Mesti diampunin enggak? Waduh, kayaknya kalau banyak orang bilang, aduh, orang juga ada batasnya Pastor ya. Kita kan orang ada batasnya. Well, tinggal kalau menurut saya kita mau percaya yang mana? Karena sebenarnya sumber kasih itu ada dalam diri kita. Saat kita kembali kepada sumber, kita tidak akan pernah kehilangan sumber itu. Kalau orang itu mungkin membutuhkan 10 liter pengampunan, berikan. Orang itu kemudian melakukan kesalahan yang sama, dia butuh 100 liter. Punya enggak? Punya, sumbernya ada dalam diri kita. Berikan. Melakukan kesalahan yang sama, butuh 1000 liter misalnya. Aduh, ini udah dikasih 100, ngelunjak ya, dikasih hati minta jantung gitu. Alkitab katakan berapa? 7 kali 7 kali lagi. Itu bukan maksudnya jumlahnya, tetapi kita harus terus menerus karena kita tidak akan pernah kekurangan. Karena sumber itu ada di dalam diri kita. Yang udah pinjem pensil 7 turunan gitu gak dibalikin ya. Itu pensil hadiah mengenang sekali gitu. Pinjem bolpen gitu ya. Ini lucu by the way, ini masih ada rekan kerja saya di Bandung, itu kita punya kantor kan, kantor gereja gitu ya. Itu kalau taruh uang itu nggak akan ada yang hilang. Benar, taruh uang, taruh segala macam itu tidak akan ada yang hilang. Kecuali 2 hal, telur dan sendal jepit. Nah itu aneh. Jadi bahkan suatu saat kita telur itu sampai dinamain. Punya siapa gitu ya. Besoknya tetap aja orangnya nggak ada, namanya anak-anak kos dulu kali ya, biarin aja dia bikin aja telurnya. Nanti, woi telur gua mana? Udah hilang. Sama sendal jepit, kalau sendal jepit, aduh ya nggak tahu pada kemana kali. Itu paling gampang hilang. Tapi kalau uang nggak pernah hilang. Tapi ya karena udah jadi saudara, jadi nggak ada sakit hati lagi. Gitu. Dari contoh sederhana ini sebenarnya kalau kita aplikasikan, ada banyak kali kalau saya lihat. Kita memiliki kehidupan yang tertekan, yang menderita sebenarnya karena kita tidak bisa melepaskan
apakah itu pengampunan, berkat bagi orang lain, karena kita yang menutup sebenarnya sumber itu sendiri. Tapi kalau kita hidup di dalam sumber Tuhan, kita hidup di dalam aliran Roh Kudus itu sendiri, bahkan sekali lagi bukan kita yang hanya diberkati, tapi orang-orang di sekitar kita yang mati sekalipun itu akan memiliki kehidupan dalam kehidupan mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita kembali lagi ke dalam kitab Yehezkiel, di situ saudara bisa lihat bahwa Yehezkiel dibawa ya, dia 4 kali disuruh masuk, pertama kepada pergelangan kaki, selutut, sepinggang, dan pada akhirnya sudah penuh menjadi sungai. Saya mau ajak setiap jemaat Tuhan di tempat ini untuk kita boleh go deeper di tahun 2016 ini. Let's go deeper. Kita masuk lebih dalam lagi. Dalam hubungan kita dengan Tuhan lebih dalam lagi. Dimanapun posisi saudara, engkau mungkin baru memulai. Engkau mungkin baru menerima Yesus sebagai juru selamatmu. Atau engkau sudah menerima Yesus sebagai 10 tahun, 15 tahun. Tetap kita masih terus bisa menggali hubungan kita dengan Tuhan. Seperti satu lubang yang kita gali kecil, kita menggali lubang yang sama, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Seperti kita membaca firman Tuhan, bahwa ada satu ayat misalnya yang kita baca, yang berpuluhan kali, beratusan kali misalnya, tapi firman Tuhan itu selalu baru. Pewahyuan firman itu dalam sekali. Dan kita bisa mendapatkan hal yang baru, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang terbatas. Kita perlu menggali hubungan kita terus dengan Tuhan. Karena saya sungguh percaya, hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi kunci berkat mengalir dalam kehidupan kita. Saat engkau masuk ke dalam sungai Tuhan, engkau dibawa mengalir bersama-sama dengan Tuhan. Percayalah, engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Air kehidupan itu mengalir, the living water will flow for other people around your life. Untuk orang-orang yang ada di tempat pekerjaanmu, untuk keluargamu, selama kita boleh tetap berada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat, ini satu ilustrasi yang sederhana tapi luar biasa. Go deeper, go deeper, go deeper. Saya akan bahas nanti dari kitab Yohanes pasal yang keempat. Saudara boleh baca di rumah setelah ini, satu perikop ini. Dan ke depan kita akan belajar lebih lagi tentang penyembahan. Karena setelah ayat yang ke-10, 13, 14 dalam Yohanes pasal yang keempat ini, kemudian Tuhan berbicara tentang penyembahan. Bahwa penyembahan itu sebenarnya adalah kunci hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali saya kasih sedikit ya, di sini perempuan ini katakan bahwa, oh Tuhan, nenek moyangku itu datang ke sini biasanya untuk menyembah Tuhan. Dan bukankah orang-orangmu mengatakan kalau mau menyembah itu mesti ke Yerusalem? Terus Tuhan katakan bahwa, sebenarnya penyembahan itu bukan berbicara tentang tempat. Penyembahan itu bukan berbicara tentang waktu, bukan berbicara tentang lagu, bukan berbicara tentang musik, tetapi penyembahan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Masuk ke dalam sungai Tuhan, go into the river, flowing with the river means that we have a connection, relationship, close relationship, and we surrender our life to God's relationship with God. Kita memberikan diri kita untuk benar-benar punya sebuah hubungan dengan Tuhan. Saudara lihat di dalam kitab Yohanes, Yesus katakan bahwa kamu harus minum air ini. Kamu harus masuk dalam air ini. Dalam beberapa terjemahan saya coba baca, you must take this living water. You have to drink, you have to give yourself. Engkau harus menerima living water ini. Accept Jesus, the Holy Spirit as a guidance in your life. Kita harus benar-benar memberikan diri kita semakin dalam Tuhan. Saya kasih contoh begini. Kalau Nabi Yehezkiel pertama kali masuk ya, disuruh diukur berapa 1000 hasta ya. Masuk airnya baru semata kaki. Gampangnya kita ingat kalau summer lah, kita main-main gitu. Di sini airnya dingin kan. Sebelum berenang, kita ngetes dulu di sini, nggak berani langsung masuk ke air. Kalau berapa lalu saya ke Pangandaran di Jawa Barat tuh ada laut ya, lumayan bagus. Udah main lari aja karena saya tahu lautnya nggak dingin gitu. Main lari langsung nyebur aja ke yang dalam. Tapi kalau di sini kan biar summer suhunya mau 90, kita kan ngetes dulu kan. Ternyata airnya dingin juga di East Coast ya. Makanya orang susah berenang di sini. Hebat kalau yang bisa berenang di sini ya, di East Coast. Kita ngetes dulu. Nah, dalam arti waktu semata kaki, air itu hanya
tingginya sekitar mungkin berapa, 10-20 cm, kita masih bisa enak-enak betul ya. Masih bisa loncat-loncat, anak-anak seneng-seneng. Gitu. Kita masih bisa melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan kita. Kita masih memiliki kehidupan yang bebas. Mau lari, mau sprint, mau perlombaan, masih bisa dengan gampang. Tetapi kemudian diukur 1000 hasta lagi, masuk selutut. Nah, ketika kita masuk selutut, itu jalannya udah mulai susah tuh. Betul ya? Udah agak berat. Wah. Semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan, kedagingan kita sebenarnya itu semakin harus dilepaskan. Kita mungkin tidak bisa lagi melakukan keinginan kita. Dalam arti keinginan kedagingan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian terlebih lagi, masuk lagi 1000 hasta lagi. Sudah sampai kepada pinggang. Itu udah tambah berat lagi, udah begini jalannya. Kalau masih selutut mungkin masih bisa ya, lari sedikit-sedikit, capek juga. Tapi udah sepinggang, udah lebih berat lagi. Sampai ketika pada satu titik, kita dibawa untuk masuk ke dalam sungai itu, bersama-sama dengan Tuhan di mana kita tidak bisa berpijak. Dalam arti, you cannot stand on your own. You have to depend on God. You really completely depend on God. Just go with the flow. Go with the flow, maksudnya go with the flow of the Holy Spirit. Kemana Tuhan mau, ya udah ikut aja. Yang menjadi susah, yang menjadi kehidupan kita menjadi tidak baik, karena seringkali kita berusaha melawan arus daripada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau ke sini, kita melawan arus begitu. Tuhan mau bawa kita kemana, kita memiliki keinginan kita sendiri. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya sungguh bahwa saat engkau memberikan dirimu lebih dalam dengan Tuhan, membiarkan engkau untuk dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan, dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan, maka sungguh kehidupanmu akan menjadi kehidupan yang penuh dengan berkat. Di dalam Tuhan bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ini beda konteks, bukan berarti bahwa kalau dalam Tuhan kita bersama dengan Roh Kudus berarti kita harus di gereja terus gitu ya, tinggal harus dipastori begitu. Bukan berarti nggak boleh ke restoran dan lain sebagainya. Tidak, tetapi maksudnya biarlah kehidupan kita itu sepenuhnya dikendalikan, ditenggelamkan, diatur sepenuhnya oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya. Disitulah kehidupanmu akan menjadi kehidupan yang penuh dengan berkat. Hari ini saya mau ajak sederhana, saudara yang kasih Tuhan, let's go deeper. Let's go deeper. Coba saudara boleh perhatikan, apakah engkau tidak mengalami berkat Tuhan karena seringkali engkau masih bermain-main. Ketika Tuhan menyuruh engkau go deeper, masuk lebih dalam lagi, engkau mungkin mempertahankan dirimu, kayaknya enggak deh, saya di sini aja deh. Oke, saya menikmati penyembahan di gereja, datang dan lain sebagainya. Tapi ya biar di luar gereja saya masih bisa enak-enak. Saya masih bisa hidup sesuai dengan keinginan saya yang, gak ada orang yang tahu ini ya. Gak apa-apa lah, saya masih bisa mengikuti keinginan daging saya. Tapi sungguh, waktu engkau memberikan penuh kehidupanmu kepada Tuhan, di sanalah engkau akan mengalami kepenuhan, berkat daripada Tuhan, dan bahkan orang yang engkau jamah, orang yang engkau sentuh, perkataanmu itu akan menjadi jamahan bagi banyak orang. Akan ada pohon kehidupan, akan ada pemulihan di sana, akan ada berkat di sana. Saudara boleh perhatikan, sungguh dilihat di sini bahwa ini berbicara tentang suatu kemustahilan. Ada yang namanya laut mati. Dikatakan bahwa dalam laut mati, bahkan yang berkeriapan itu bisa hidup. Pohon-pohon bisa hidup, bahkan tidak habis dia setiap bulan. Dalam Wahyu katakan tadi pohon kehidupan itu bertumbuh terus. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh season, tapi karena dia terhubung dekat dengan air sumber kehidupan itu, dia terus menghasilkan buah. Buat setiap saudara yang tempat ini, yang seringkali kita lihat, wah ini gereja kayaknya fokusnya kepada youth ya, orang tua kayaknya mau ngapain. Saya mau katakan bahwa bahkan untuk setiap orang-orang yang terlebih dahulu, generasi di atas saya, Tuhan masih mau pakai kehidupan saudara. Tuhan masih mau pakai saudara untuk menjadi berkat buat banyak orang. Lewat pengalaman saudara, lewat hikmat saudara, itu Tuhan mau pakai dan bisa menjadi berkat buat anak-anak muda, younger generation yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupanmu. Engkau tidak berhenti pada sampai umur tertentu. Sampai kita dipanggil Tuhan, baru kita berhenti. Tapi selama kita terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan sumber itu, kita tidak akan pernah kekurangan. Bahkan terus ada kehidupan yang boleh menjadi berkat. Kalau kita bicara tentang ketidakmustahilan, kita lihat ketidakmustahilan itu ada di mata manusia.
Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja di alam yang tidak pernah mustahil. Nothing will be impossible with God. Nothing will be impossible with God. Engkau mungkin berdoa tentang satu hal, tetaplah berdoa. Di dalam pemikiranmu mungkin ini mentok ya. Wah, laut mati, sudah tidak bisa, tidak mungkin. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan bisa berikan kehidupan di sana. Ikan-ikan yang mati bisa hidup. Pohon yang mati bisa hidup. Semua yang mati bisa hidup. Bahkan kau menjadi berkat buat orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, let's go deeper. Ada amin? Deeper in faith, deeper in our relationship, deeper in the words of God, deeper in our worship, in our praise. And it talks about relationship with God. It is not just about going to church every Sunday or reading the Bible, just praying without passion. Tapi ada benar-benar hubungan dengan Tuhan. Penyembahan itu bukan hanya sekedar kita datang ke gereja ya. Gitu. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya kita terjebak kepada rutinitas di mana kita hanya berhenti sampai kepada menyanyikan lagu penyembahan. Ketika lagu musiknya nggak ada, langsung tiba-tiba kita gitu. Apa ya? Kita seolah-olah Tuhannya hilang gitu. Wah, lagi enak-enak terus mati lampu gitu. Tep. Masih bisakah kita untuk tetap menyembah Tuhan? Saat kita berada di sekolah, di kafetaria, di dalam mobil, apakah kita membutuhkan musik untuk menyembah Tuhan? Apakah kita membutuhkan alat musik yang banyak untuk menyembah Tuhan? Karena penyembahan seperti yang Yesus katakan itu bukan berbicara tentang tempat. Bukan berbicara tentang waktu di mana kita berada, terlebih dalam musim yang ada. Tetapi penyembahan adalah hubungan dengan Tuhan. Saudara lihat Ayub, ketika Ayub mengalami cobaan daripada Tuhan, Tuhan izinkan. Hal yang pertama yang dia lakukan, dia menyobek jubahnya, dia duduk, dan dia menyembah kepada Tuhan. Bagi saya ini satu ayat yang saya renungkan terus, luar biasa, dan merema betul. Bagaimana mungkin seorang yang baru mengalami tragedi yang luar biasa, hal yang pertama yang dia lakukan, menyembah Tuhan. Saudara, rumah kebakaran, coba panik kan. Wah Pak, rumah kebakaran. Tiba-tiba belum selesai, Pak anaknya mati juga. Waduh, udah nangis Bombay kayak apa ya, bukan Bombay lagi udah. Bunuhlah aku, udah dangdut. Sesuka hatimu. Nggak ada yang tahu lagunya. Emang saya hidup zaman Arafik dan sebagainya sih. Tapi saudara bisa bayangkan, aduh ini luar biasa loh. Ayub mengalami malapetaka, bukan cuman kesenggol atau keinjek ya. Bukan hanya digosipin orang loh. Bukan hanya dicuri loh. Ini kemarin kita dengar Pastor Nala baru pulang, rumahnya kemalingan ya. Laptop, semuanya diambil. Waduh, jokingly, bercanda Pastor Nala bilang ini kayaknya maling nih mau khotbah kali ya. Catatan khotbah saya di tahun berapa katanya, 2010 gitu ya, itu diambil semua, hilang semua. Well, nanti saya mesti ajarin juga, mesti di backup di cloud. Sayang gak di backup di cloud. Aduh kan kesalnya minta ampun ya. Aduh ini gimana? Aduh kayaknya mau marah begitu. Kalau buat saya sih, aduh ini gimana ya, maling. Tapi Ayub dengan dia jatuh dan titik paling rendah, dia memuji Tuhan. Maksud saya begini, engkau tidak perlu tergantung dengan musim yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Dalam kondisi apapun, engkau tetap bisa menyembah Tuhan. Karena Tuhan kita bekerja di luar daripada musim yang ada. Tuhan kita adalah sumber. Saat kita tap into, kita connected into the source, with the source, we will have the power. Air itu tidak akan pernah berhenti mengalir. Terus, dan terus. Kita tahu bahwa tantangan tidak pernah berhenti. Pergumulan mungkin akan tetap ada. Kita boleh semakin dalam dengan Tuhan, sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu tidak menguasai kehidupan kita, tetapi justru firman Tuhan, keberadaan Tuhan, the presence of God will lead, will guide our life. Hadirat Tuhan, firman Tuhan, lewat Roh Kudusnya itu yang boleh mengendalikan kehidupan kita. Kita tidak dikuasai keadaan, bukan berarti kita ignore terhadap keadaan, tapi kita memutuskan untuk menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan dan bergerak sesuai dengan
firman Tuhan. Kita bergerak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kemana saja Roh Kudus membawa saya. Mungkin di luar begini, tapi saya percaya saya mau ikut dengan Tuhan. Semakin dalam dengan Tuhan, semakin dalam dengan Tuhan, semakin dalam dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan engkau. Let's go deeper, 2016. As you go deeper, you will experience God even more. You will even become a blessing for so many people. I'm praying for everything that you'll touch, God will bless them. Untuk setiap orang, engkau berkata-kata, engkau bersentuhan dalam kehidupanmu, Tuhan akan memakai engkau untuk menjadi berkat buat setiap mereka. Kuncinya, let's go deeper. Let's go deeper. Let's go deeper. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Yes, Lord. Bapa, hamba-Mu berdoa pada sore hari ini, firman Tuhan yang menjadi dasar dari seri untuk beberapa minggu ke depan juga. Kami percaya bahwa Tuhan yang boleh menyatakan diri-Mu lewat firman Tuhan. Tuhan yang boleh berbicara pada sore hari ini Tuhan. Tuhan yang boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan yang boleh berkehendak untuk setiap jemaat Tuhan boleh masuk lebih dalam lagi, memiliki hubungan lebih dalam lagi dengan Engkau. Karena itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan cari. Tuhan mau supaya setiap umatnya untuk semakin dekat, untuk boleh satu di dalam pikiran, satu di dalam roh dengan Tuhan. Sehingga kehidupanmu tidak dikendalikan oleh masalahmu, kehidupanmu tidak dikendalikan oleh apa yang kau lihat, apa yang kau alami, tapi kehidupanmu dikendalikan oleh kuasa firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa Bapa, biar firman ini boleh dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus boleh menerangkan lebih lagi, membukakan lebih lagi. Dan kami boleh memberikan diri kami, mengambil keputusan selalu untuk kami lebih dalam, membangun hubungan kami. Kami tidak hanya mempertahankan hubungan kami dengan Engkau Tuhan, tapi kami mau mengejar lagi. We want to pursue you, oh God. We want to pursue you even more. We want to pursue you even more. Kami mengejar Tuhan lebih lagi. Mengejar hadirat-Mu Tuhan. Mengejar kuasa-Mu. Mengejar urapan-Mu Tuhan. Mengejar hubungan dengan Tuhan. Mengejar kasih-Mu. Mengejar hati kami. Hati-Mu Tuhan. Untuk kami mengerti lebih dalam lagi. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi rencana Tuhan untuk kehidupan kami. Dan bahkan kami boleh menikmati apa yang menjadi berkat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan menahan tangan-Mu. Tuhan tidak akan pernah menahan berkat Tuhan. Bahwa sebagai anak Tuhan, Tuhan boleh memberikan yang terbaik. Tapi biar kembali Tuhan kami boleh terhubung dengan Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hubungan yang dalam. Bukan hanya hubungan permukaan, tapi kami boleh mengenal betul isi hati Bapa kami, isi hati Allah kami Tuhan. Dan disanalah boleh menjadi kunci, ada kehidupan yang berbuah. Berdoa buat gereja ini boleh terus bertumbuh dalam firman Tuhan. Gereja ini boleh terus menjadi berkat buat banyak orang, buat lingkungan di tempat di mana mereka berada. Bahwa setiap yang disentuh, setiap yang bersinggungan Tuhan, mereka boleh mengalami Yesus, mereka boleh mengenal Yesus, mereka boleh menikmati air kehidupan itu. Dan kami mau buatkan di dalam nama Tuhan Yesus pada sore hari ini. Saya mau ajak sejenak Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Hal-hal yang mungkin bagimu sudah mati, dead sea, atau a thick wall, tembok yang mungkin berat, yang begitu tinggi, begitu kokoh, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Berdoa, miliki iman, bahwa Tuhan boleh mengerjakan mujizat dan terobosan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, iman boleh bangkit kembali. Kami akan melihat hal yang mustahil, itu tidak mustahil bersama dengan Tuhan. Karena kami punya Allah yang tidak mustahil. Allah yang mampu mengerjakan lebih daripada apa yang kami pikirkan. Allah yang mampu bekerja lebih daripada apa yang kami dengar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, iman boleh bangkit, mujizat boleh terjadi, terobosan boleh terjadi. Ada pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Ada pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Ada pengalaman yang membuat kami boleh terheran-heran kembali. Dan membuat kami boleh melihat kembali bahwa ada Allah yang hidup, yang bersama-sama dengan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Diberkati firman Tuhan ini, dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh terus bertumbuh, berakar kuat, menjadi pedoman dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, amin, amin.